wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good evening. Good Good evening, Miss. evening. Ayo jawabnya apa? Good evening to you. Good evening, Miss. How's your day, Miss? Good evening. Gimana? How are you today? Yeah, I'm good, Miss. What about you, Miss? See, I'm so far. What's that? No, I'm Semuanya on not. cam ya? Semuanya on cam. Yeah. Di kopi. Oke. Ya, Kita Miss. langsung mulai saja ke persiapan TKA Bahasa Inggris. For the first, sebelum kita masuk ke soal-soal atau kita telah soal bersama, di sini Miss akan memberikan kalian beberapa pemahaman dulu. Apa sih atau materi apa aja sih yang akan diujikan dalam TKA nanti? Eh, Sebelumnya, untuk yang ujian TKA ini kita akan menggunakan multiple choice. Atau ada yang tahu multiple choice itu apa maksudnya? Pilihan ganda, ya. Nah, ada satu lagi kalau setelah cari-cari referensi, selain dari multiple choice, itu ada multiple kategoris. Apa itu multiple kategoris? Multiple kategoris itu kalian sama seperti berbentuk pilihan ganda, namun kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu. Nah, misalkan pilihan yang menurut kalian tuh yang paling tepat tuh apa, tapi nggak cuma satu, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu ABCD soal. gitu, Bu. Hmm? Kayak ABCD gitunya, kayak pilihan ganda. Ya, kayak pilihan ganda, tapi kalian bisa pilihnya lebih dari satu, nanti di ticking atau di apa di checklist gitu Kalau misalnya bentuknya. jawaban yang lebih dari satu ini salah satunya salah, itu jawabannya kayak gimana, Miss, penilaiannya? Berarti salah, karena dua-duanya harus benar. Jawaban yang paling tepat. Kalau jawaban lebih dari satu tapi kita milihnya satu, itu nggak apa-apa. Nah, tuh. 50-50 Nah, nya. kita lanjut ke untuk bahasa Inggris kebetulan yang akan diujikan itu adalah sebuah teks. Kita menganalisis sebuah teks. Jadi nggak ada misalkan grammar atau misalkan hal-hal yang kayak conversation kayak gitu. Nggak ada, tapi kita akan menganalisis sebuah teks. Nah, sebelum kita eh, telaah sebuah teks, apa aja sih yang harus kita apa bisa yang kompetensi apa yang kita harus bisa ketika menganalisis teks. Nah, di situ ada tiga yang harus kalian kuasai ya. Apa aja? Yang pertama ada pemahaman tekstual atau in English textual comprehension. For the second, pemahaman inferential, and then evaluasi dan apresiasi. Nah, kita jelaskan selanjutnya kisi-kisi. Nih, kisi-kisinya apa aja yang ada di dalam ujian TKA dalam bahasa Inggris. Itu ada 5 teks. Yang pertama itu ada descriptive text. Yang kedua, atau for the second ada recount text. The third, narrative text. The fourth, procedure text. And the last, analytical exposition text. Kalau kalian masih ingat nih, do you remember? Kalau ini semua teks-teks yang pasti kalian sering temui di sekolah, baik di SMP ataupun di waktu SMK kalian. Sering ini diulang-ulang dari SMP. Masih ingat gak pengertiannya apa dari semua teks ini? Ingat. Ingat, yakin? Dengan keyakinan penuh, Bu. Miss, Descriptive text, coba masih ingat gak apa itu descriptive text? What the meaning of descriptive text? deskriptif itu ini kan, Bu, yang tujuannya itu buat menggambarkan kan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu Ya, orang, hewan ataupun benda kan. correct.
Contohnya kalau misalkan di dalam teks itu teks yang apa, yang bagaimana? Jadi kayak ngejelasin eh kayak ngejelasin misal manusia itu kayak gimana deskripsinya yang gitu lah Bu. Berarti biografi contohnya. Ya, Nah, ya itu salah satunya Bu. itu untuk descriptive text. Kalau recount text, how about recount text? What do you know about recount text? Di Ada yang konteks. masih ingat? Duh, gak. Lagi di konteks. No. No. Di konteks itu ada di kelas berapa ya? Kelas 9 kalau nggak salah. Di konteks SMP. Itu mengenai pengalaman kalian, pengalaman pribadi atau menceritakan ulang. Kita lanjut. Oh, Kita, nah selama kan kita 3 kali pertemuan. Selama 3 kali pertemuan ini kita akan membahas semua teks ini. Ada apa aja sih? Atau misalkan ciri-cirinya itu teks ini tuh apa? Gitu. Nah, tadi kan dijelaskan ada pemahaman tekstual yang ini. Nah, 3 kompetisi ini. Sekarang kita jelaskan satu-satu dulu. Pemahaman tekstual or textual comprehension. Apa sih, Miss? Misalkan pemahaman tekstual itu. Nah, kalian sebelum apa ujian atau sebelum nanti TKA, kalian harus bisa dulu nih pemahaman tekstual. Apa itu? Itu tuh kompetensi mencakup kalian bisa mengidentifikasi sebuah informasi secara eksplisit atau kalian berkemampuan untuk bisa mengelompokkan sebuah informasi, menyusun ulang informasi, menyajikan kembali atau menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu ada beberapa nih, ada beberapa sub. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi sebuah informasi di dalam teks. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencari kata kunci atau informasi-informasi yang penting ketika kalian membaca sebuah teks tersebut. Nah, kalau misalkan kalian bisa mempunyai kompetensi ini, eh, maka kalian tidak perlu apa repot lama-lama untuk mencari sebuah jawaban tersebut. Ketika kalian membaca, kalian harus bisa mencari kata kunci dari sebuah teks atau dengan teknik scanning. Teknik scanning itu apa? Dengan cara apa? Melihat dengan cepat sebuah informasi gitu. Yang kedua yang harus kalian bisa kuasai ketika membaca teks itu mengklasifikasi. Mengklasifikasi itu apa? Mengidentifikasi kategori utama dan menandai objek-objek serupa. Misalkan, ini kayaknya informasi itu persamaannya sama deh sama yang sebelumnya. Ini informasinya kayaknya kok beda sih? Kok beda gitu. Nah, kalian harus bisa mengklasifikasikan itu sebuah teks itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada kalian harus bisa membuat kerangka ketika kalian membaca teks tersebut. Membuat kerangkanya itu bagaimana? Yaitu dengan cara mengidentifikasi setiap paragraf dan fokus pada informasi intinya. Terus selanjutnya ada apa lagi yang harus kalian kuasai ketika membaca teks? Meringkas. Atau bagaimana caranya meringkas? Yaitu dengan menandai kalimat yang mengandung informasi dan susun ulang ketika kalian sudah apa? Ketika kalian sudah mempunyai informasi tersebut, beberapa informasi dari teks, kalian susun ulang dengan kata-kata kalian sendiri agar mudah dipahami ketika kalian melakukan soal. Dan yang terakhir yaitu menyintesis atau menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Kan kalau misalkan di teks itu biasanya ada juga yang lebih dari satu teks. Nah, kalian gabungkan dua informasi tersebut agar apa? Agar kalian bisa cepat mencari jawaban di setiap pertanyaan biar langsung tek gitu, biar langsung apa? Kalian menemukan jawabannya ketika nanti. Jadi nggak usah baca ulang-ulang lagi.
Scroll-scroll ke atas lagi. Yang kedua, pemahaman apa lagi yang harus kalian kuasai, yaitu pemahaman inferensial. Pemahaman inferensial itu apa? Yaitu pemahaman untuk menarik kesimpulan. Yang kayak tadi masih sama. Caranya bagaimana? Yang pertama, yaitu menyimpulkan detail-detail pendukung secara implisit. Yang kedua yaitu menyimpulkan topik. Menyimpulkan topik itu kan bisa misalkan seperti gagasan atau ide utama dalam teks tersebut. Nah, kalian harus bisa tuh kalau misalkan di dalam dalam ujian sebuah teks itu harus bisa menyimpulkan teks. Kan suka ada tuh misalkan dalam pertanyaan, apa gagasan atau apa ide utama misalkan. Nah, kalian itu mencari jawabannya dari menyimpulkan sebuah topik tersebut dulu, baru bisa kalian tahu bagaimana ide atau gagasan utama dalam teks tersebut. Yang ketiga yang harus kalian kuasai itu yaitu menyimpulkan urutan kejadian. Nah, ketika kalian sudah membaca teks, kalian urutkan dulu nih kejadiannya. Kejadian pertama apa, kedua apa, terus endingnya bagaimana. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya menyimpulkan perbandingan. Menyimpulkan hubungan sebab akibat. Bagaimana suatu kejadian tersebut bisa berlangsung. Terus menyimpulkan karakter tokoh. Tokoh itu tuh seperti apa? Apakah jahat dalam sebuah teks tersebut, baik, netral, atau bagaimana? Selanjutnya yaitu ada tahap evaluasi. Biasanya itu untuk kalian mencari apa story lesson atau misalkan hikmah cerita dari cerita teks tersebut kan suka ada tuh. Ya. Nah, kalian harus bisa menguasai pemahaman tersebut. Bagaimana caranya? Biasanya kalau misalkan cara cara mendapatkan jawabannya bisa dalam pengalaman pribadi kalian atau misalkan dari eh, logika ringan kalian agar kalian bisa menyimpulkan bagaimana hikmah dalam cerita tersebut. Sampai sini dulu nih tiga pemahaman ini. Sis Ada yang iki. ditanyakan nggak? Any question? No. Kalau example Bu, contohnya itu kayak gimana? Misal pemahaman tekstual itu contohnya kayak gimana gitu Bu? Konkretnya itu kayak gimana? Nah, nanti kita masukkan ke ini nih. Nah, ini nih contohnya nih. Kan ada di dalam teks ini mengidentifikasi informasi, mengklasifikasi atau membuat kerangka. Misalkan kalian harus bisa mempunyai kemampuan ini. Misalkan ada dalam meringkas nih. Meringkas itu bisa juga masuk ke dalam pertanyaan gagasan utama kan kalau misalkan kasih tag misalkan terus misalkan pertanyaan pertama main idenya apa atau ide paragrafnya tuh apa. Nah, kalian harus menguasai ini bisanya dari pemahaman tekstual. Secara tekstual tuh secara apa ya? eh Soal Inti teks. dari teks tersebut atau dengan scanning. Maksud dari teks tersebut tuh apa? Nah, itu pemahaman tekstual. Terus secara singkatnya kalau inferensial itu kesimpulan kesimpulan sebuah teks tersebut. Nah, kalian harus bisa memahami, harus bisa punya pemahaman agar kalian bisa menjawab. Sebenarnya kalau misalkan dalam bahasa, terutama dalam bahasa Inggris itu biar kalian cepat menjawab itu baca dulu pertanyaannya biasanya atau kalian scanning dulu teksnya. Scanning itu membaca secara cepat intinya itu apa. Nah, baru selanjutnya kalian baca dulu pertanyaannya. Jadi kalian ketika membaca teks secara detailnya itu langsung sekalian mencari jawaban gitu. Agar waktu kalian lebih efektif ketika mengerjakan ujian tersebut. Begitu. Any question? Anyone? Yang lain Nothing, Bro. mungkin ada pertanyaan nggak? Sebelum kita No. masuk ke materi dulu. No.
Not Langsung many. materi aja, Miss. Enough? Enough. Okay. Next. Tadi kan disebutkan ada 5 teks ya, ada 5 kisi-kisi. Tonight, jam berapa sekarang? 19.25. Kita bahas satu atau dua teks dulu. Nanti baru di pertemuan kedua, tiga, kita bahas teks yang lain. Setelah ini kita langsung latihan soal, kita bahas bareng-bareng. Terus setelah kita bahas bareng-bareng, lanjut kalian nanti Miss kasih link buat kalian kerjain ya, biar Ya, Miss. nanti tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap teks tersebut gitu. Oke, for the first about descriptive text. Tadi sudah disinggung ya yang pertama yang awal-awal apa itu descriptive text. Kita jelaskan secara rinci dulu. Descriptive text itu untuk umumnya ada dua fungsi. Yang pertama, siapa yang mau baca, yang mau reading? Saya, Bu. Oke, please, silahkan. Ini baca dari awal kan, Bu, ya? Ini aja yang fungsinya aja. Oh ya. Descriptive text berfungsi menggambarkan orang, tempat, hewan, atau suatu benda secara terperinci, memberikan gambaran atau pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang subjek yang sedang dideskripsikan. Good. Lanjut. Lanjut boleh yang struktur teks. Struktur teks identification mengenalkan subjek yang akan dideskripsikan. Description mendeskripsikan atau memberikan informasi detail mengenai subjek, misalnya penampilan, kualitas, dan perilaku. Sadaqallahul Oke, thank you. Jadi fungsi dari descriptive text itu ada dua, yaitu yang pertama untuk menggambarkan sebuah objek, dan yang kedua itu untuk memberikan gambaran atau pemahaman dengan yang lebih jelas atau lebih detail gitu. Menggambarkan menggambarkan tuh bisa menggambarkan orang, tempat, hewan atau suatu benda. Misalkan nih apa ya? Handphone misalkan. Nah, judulnya handphone. Nah, nanti dijelaskan di bawahnya. Handphone itu apa sih? Untuk apa sih? Untuk paragraf pertama. Nah, berarti itu kita masukkan ke dalam ini struktur teks. Yang pertama itu ada identification. Nih yang ini. Identification. Nah, paragraf pertama ini dijelaskan perkenalan dulu nih, apa itu yang mau dikenalkan misalkan tadi handphone. Nah, berarti paragraf pertama handphone itu alat apa? Terus misalkan biasa atau pertama kali ditemukan itu pada tahun berapa? Nah, itu berarti masuk ke dalam deskriptif teks. Berarti udah, oh ya, berarti ini tuh teksnya teks apa nih? Teks deskriptif. Kenapa? Ya. Karena menjelaskan atau menggambarkan salah satu atau suatu benda atau hewan, orang, atau apapun suatu objek secara terperinci, tapi fokusnya cuman ke itu saja gitu. Kalau misalkan menjelaskan tentang handphone, berarti ke bawahnya ya udah jelaskan tentang handphone, nggak menjelaskan misalkan tentang apa tentang kabel atau apa gitu. Nggak, berarti fokus aja udah ke handphone, ke objek tersebut. Nah, berarti itu masuk ke dalam descriptive text. Nah, selanjutnya ini ke description di paragraf kedua, ketiga, atau mungkin ke paragraf keempatnya dijelaskan nih secara lebih detailnya. Misalkan handphone itu eh, isinya ada apa aja, misalkan ada kamera atau misalkan ada keyboard dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan secara terperinci di description. Jadi struktur teksnya itu ada dua ya, atau ciri-ciri teksnya itu cuman ada dua, kebagi dalam dua. Yang pertama itu identification, yang kedua yaitu description. Tuh. Nah, selanjutnya ada fitur bahasa atau language feature. Kalian pasti sering dengar nih kalau misalkan di teks itu fitur bahasanya tuh apa. Ada yang mau baca lagi nggak? Yang lain? Anyone else? AGS.
Tidak. Tidak, itu bisa ada suaranya. Aku Oke, lanjut. Apa? Lanjut ya, fitur bahasanya. Fitur bahasa itu atau ciri-ciri kebahasaan dalam descriptive text itu apa? Yang pertama, menggunakan present tense. Nih, masih ingat what the meaning of present tense? Present tense itu ada apa sih maksudnya? Teks Masih masa ingat lampau gak? bukan sih, Bu? Yang menceritakan masa lalu. Sama past tense. No, bukan. Apa masa depan Kan ya? ada tiga tuh. Ada tiga kan tenses Berulang. tuh. Ada Ya, past tense, ada Ya, juga present tense, terus yang terakhir ada future tense. Kalau misalkan past tense itu Masa apa? lampau. Masa Masa lampau. masa lampau. masa lampau. Good. Berarti kalau present tense apa? Sekarang. Sekarang, masa Bu. sekarang. Masa sekarang atau Sekarang. yang Sekarang. sedang dilakukan Ada yang atau sebuah fakta, kalimat fakta. Nah, kalian menggunakan present tense. Kalau satu lagi future tense apa? masa depan. Masa depan. Masa Masa depan. Good. Ya, berarti kalau dalam descriptive text itu menggunakan present tense. Kenapa? Karena itu menggambarkan suatu benda atau objek yang mana itu adalah fakta. Pasti ada itu. Nah, kenapa? Makanya menggunakan present tense seperti itu. Karena itu. Terus selanjutnya, fokus terhadap objek spesifik yang dibahas. Yang tadi disebutkan ya sama Miss, cuma hanya fokus pada satu objek saja gitu. Gak ada yang lain. Bahas secara detail satu objek aja. Udah itu. Nah, itu berarti masuknya ke dalam descriptive text. Terus selanjutnya biasanya menggunakan majas atau kiasan atau kata-kata secara eksplisit. Biasanya itu opsional, kadang ada, kadang enggak. Nah, kalau ada berarti itu adalah majas atau kiasan. Dalam bahasa Inggris kayak tahu gak contoh majas atau kiasan dalam bahasa Inggris? Enggak. Gak tahu. Oh. Masa gak tahu atau misalkan itu tuh maknanya gak sesuai sama artinya gitu. Contohnya apa coba? Ada yang tahu gak? Oh, jadi nggak sesuai sama teksnya gitu, Bu, artinya itu. Belum tukar. Jadi kayak perumpamaan gitu. Oh, analogi gitu, Bu nya. Jadi maknanya lain Iya, lagi gitu, kayak maknanya lain lagi. hati hati aku menangis gitu. Pelampiasan. Misalkan eh feeling blue, pernah dengar gak feeling blue? Kan kalau Ya, misalkan dalam bahasa cara bahasa teks. Inggris ke Indonesia berarti perasaan saya berwarna biru. Gitu Ya, seperti itu kan. Nah, betul. Ya. sebenarnya artinya itu feeling blue itu saya sedang merasakan sedih, galau. Nah, itu sebuah kiasan gitu. I'm feeling blue. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ada ini Sampai Terus selanjutnya ada konteks umum dari descriptive text itu apa? Nih contohnya, contoh dalam teks yang sering kalian ketemui, brosur atau panduan wisata nih. Kalian pernah pernah baca kan atau pernah melihat sebuah brosur? benar. Pernah kan? Ya, Nah, Sama. atau misalkan brosur sekolah lah gitu yang itunya yang biasa kalian ketemui. Nah, itu tuh termasuk ke dalam descriptive text brosur itu karena marketing kan itu menjelaskan salah satu objek biar menarik. Atau misalkan selembaran informasi turis bisa juga brosur termasuk. Atau misalkan profil profil hewan atau tumbuhan atau profil manusia atau dalam kata lain biografi. Nah, itu termasuk ke dalam teks deskriptif. Itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak, nih sebelum lanjut ke teks yang selanjutnya dulu. Oh, Atau Nah, misalkan kalian mau catat, sekalian catat ya, jangan lupa catat. ya, ya. Bu. Nanti Ya. kalian ISS gampang Pro. lah ya, soalnya kan deskriptif teks itu sering kalian temui. Di kelas 10 juga kan udah tuh. Ah, itu jadi agen tadi itu. Iya, di kelas 10. Lanjut dulu ya ke teks selanjutnya.
Yang kedua nih, ada recount text. Recount text itu apa? Yang pertama tadi fungsinya ada dua juga, menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman masa lalu kalian. Terus fungsinya tuh untuk apa lagi? Memberikan informasi atau untuk menghibur atau untuk merefleksikan. Misalkan kalian pernah nggak waktu kalian dulu di sekolah SMK atau SMP suruh menceritakan misalkan kalian waktu Lebaran ngapain? Suruh ceritakan kan? Misalkan bulan semester kalian kalian kemana aja? Bikin Iya. terus disuruh dibikin sebuah teks. Pernah nggak? Nah, Nah ya, nah itu tuh termasuk ke dalam recount text. Nah, recount text itu apa? Menceritakan kembali sebuah peristiwa. Tuh. Sampai sini paham nggak? Paham nggak maksud dari paham. recount text? Paham ya? Yes. Terus Ya, selanjutnya paham. dulu. Selanjutnya dulu nih ada struktur teks dari atau ciri-ciri dari teks recount text itu ada tiga kan kalau tadi misalkan descriptive text itu ada dua ya. Nah kalau ini ada tiga kalau recount text yang pertama itu orientation. Apa itu orientation? Orientation itu memperkenalkan pihak yang terlibat dalam teks tersebut. Misalkan eh, menceritakan pengalaman masa lalu. Misalkan Lebaran kemarin saya pergi ke pantai, misalkan itu untuk orientasinya. Nah, terus dijelaskan ke sananya tuh, ke pantainya tuh pantai mana, terus misalkan bersama siapa, ke sananya jam berapa. Nah, itu termasuk ke dalam orientasi atau ada di paragraf pertama. Terus selanjutnya ciri-cirinya ada series of event. Itu menyajikan urutan kronologis. Misalkan dijelaskan tuh kronologis, ya, misalkan jam kalian berangkat jam berapa. Terus pertama kalian datang itu ngapain. Terus misalkan selanjutnya kalian ceritakan lagi apa. Dan yang terakhir ada reorientation atau menyimpulkan. Kalian simpulkan nih, misalkan nanti di paragraf terakhirnya, bagaimana kesan pesan kalian ke liburan ke sana tuh, bagaimana, apakah ada kejadian menarik, apakah ada kejadian yang membuat kalian sedih, atau misalkan bahagia itu apa. Nah, simpulkan biasanya itu berada di paragraf terakhir. Terus ini ada pertanyaan dulu gak? Sebelum Enggak. kita lanjut. Any question? No. Or no? No. Oh, kalau nggak ada, berarti kita lanjut lagi ya. Ya. Selanjutnya ada fitur bahasa atau kebahasaan yang digunakan di dalam recount text. Yang pertama itu menggunakan past tense. Tadi past tense itu apa? Ada yang ingat? Yang. Kalimat masa lampau. Masa lampau. Masa lampau ya. Kenapa di dalam recount text menggunakan masa lampau? Karena tadi nih lihat lagi fungsinya menceritakan kembali sebuah peristiwa tersebut. Berarti kejadiannya sudah terjadi atau masa Jadi, lalu. Ya, makanya di fitur bahasanya di dalam recount text itu menggunakan past tense. Kalau past tense itu rumusnya apa? Simple past tense deh, yang gampang dulu. Masih ingat gak? SP2, Miss. Bab 2. Verb 2. Berarti pertamanya subjek plus verb Verb 2. 2. Contoh verb 2 itu apa? Misalkan membuat, bahasa Inggrisnya membuat apa? Make. Make. Itu verb 1. Verb 2-nya apa? Naked. No. Salah. Seingat kalian itu kan pernah hafalan di kelas. ya, Miss. Lupa. Verb 1-nya make, verb 2-nya Hafal made. depan dulu. Made. Made. Verb 1, verb 2, verb 3. Artinya membuat. Nah, ketika kalian ingin membuat recount text, nah kalian kata kerjanya ubah dulu ke
past tense atau ke verb 2 gitu. Terus selanjutnya fitur kebahasaannya fokus terhadap individu atau grup yang terlibat. Jadi kalau misalkan kalian nih recount text-nya itu menjelaskan keluarga kalian berlibur kemana, ya udah berarti jelaskannya keluarga kalian aja gitu, nggak usah jelaskan misalkan teman kalian ditambahkan gitu, nggak usah, fokusnya ke salah satunya aja gitu yang mau dijelaskan. Terus selanjutnya menggunakan kata ganti personal. Nah, kalau misalkan di recount text itu bisa atau menggunakan I, we, atau misalkan they, you. Subjek itu ada apa aja kata ganti itu? Masih ingat gak? I Subjek do, we, they, I, you, you, we, they, we. Terus apa lagi? them, He, There. she, They. it. them, them, There. There. Hmm. Them. them, Them bisa. Them berarti objek. Kalau itu them objek. Misalkan apa lagi? Mine, mine. Terus myself kayak gitu. Masih ingat gak? Itu pelajaran kelas 10 ada tentang pronoun, kata ganti. Nah, itu ada di recount text. Bisa kalian tambahkan atau bubuhkan ke dalam recount text pronoun itu. Terus selanjutnya ada konteks umum. Atau misalkan di recount text tuh biasanya ada di mana aja sih, di apa aja sih? Nih, yang pertama ada di jurnal. Jurnal. Kalian tahu kan jurnal yang kayak gimana? Kasih. tahu, Tahu. Jurnal. Kalian bikin jurnal kan? bikin, PKL. Nah, Ya. itu tuh termasuk recount text. Itu tuh bisa termasuk recount text. Karena itu menceritakan kalian keseharian sehari full kalian itu bagaimana kan? Nah, itu masuk ke dalam recount text jurnal. Terus selanjutnya nih, laporan magang atau kerja lapangan, laporan kalian. Nanti kalian bikin laporan kan setelah PKL. Nah, itu termasuk ke dalam recount text. Bisa. Terus selanjutnya kisah bersejarah, kisah-kisah bersejarah nih, atau di buku kan suka ada. Nah, terus selanjutnya ada blog di web kan sudah ada. Nah, itu termasuk ke dalam recount text. Sampai sini, any question? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal? Gak ada? Ada gak? Enough. 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 Nih, kalian baca dulu ini. Kita telah soal, ini ada sebuah teks, teks deskriptif atau deskriptif teks. Baca dulu, kalian telaah dulu, nanti di bawahnya ada soal. Pahami, tadi kan caranya bagaimana dengan eh, merangkum atau mengumpulkan sebuah informasi yang penting saja dulu, biar kalian cepat. Biar nanti menjawab pertanyaannya lebih gampang. Paham nggak teksnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Dikasih waktu 3 menit. 3 menit. Rangkum, Bu. Terserah kalian, intinya kalian paham aja ini tuh teks apa gitu. Oh, ini Bu, saya paham, Bu. Ini teks deskripsi kan? Iya. Isinya apa? Bagaimana? Gunung Rinjani. Oh, Gunung Rinjani adalah salah satu gunung yang terletak gunung vulkano aktif yang terletak di Lombok, Indonesia. Bukan hanya Ini vocabulary-nya atau kosakata
katanya lumayan tinggi ya dari yang biasa kalian temuin di kelas. Stay at working and enjoy the peace. Ini sebenarnya gimana ya inti nama? Ini harus diiniin Bu, maksudnya diterjemahin secara keseluruhan gitu Bu, apa intinya aja? Intinya aja yang kalian pahami. Kan nanti dikasih pertanyaan. Intinya. Nih ada yang kedua lagi. Oke. Lanjutannya sedikit lagi. Oke. Udah paham? Intinya apa? Ini kasih lihat dulu ya, satu pertanyaan dulu. Pertanyaannya, for the first question, the most suitable title for the take is? Artinya kalau misalkan di sini ada the most suitable title, artinya apa tuh? Ada yang tahu? Ah Bu, tempat menarik di Gunung Rinjani. Ini Atau dulu bisa juga artinya B Bu, apa? The questionnya apa? Judul yang paling cocok. judul yang paling cocok buat Most teks itu. suitable, ya. Oke. Yang paling cocok, judulnya apa? Mau Ah. lihat dulu, mau lihat lagi ke teksnya? Ya coba lihat lagi Bu, maaf Bu. Hmm. Oh boleh Bu, lanjut Bu, lanjut. Ya ya paham paham. Paham? Nih yang kedua, lihat dulu selewat. Nih, multiple choice-nya. A Bu, Bu. Indah, place of interest in Mount Rinjani. Yakin. Tempat menarik di Rinjani. Coba yang lainnya ketik di chat. Jawaban kalian apa? Indah, Kalau yang kebanyakan apa? Coba. Yakin? A. B, Miss. Tapi bisa juga B Bu, kalau saya bisa pilih dua jawaban, saya akan jawab A dan B Bu. B. Satu. Choose B. one. Choose one. B. B. Jadi ada yang pilih apa? Ada yang pilih A. Terus ada yang pilih B. Ada yang pilih C gak? A, B, D, C atau D? B. A, B, A, D. A. Nih, ada A. Kita lihat jawabannya. Jawabannya? Adalah PLG apa ya itu gitu? B. B. Tadi ada yang jawab D gak? Indah. Ya. Tidak Indah. dikemukakan. Indah mana obrolan ge? Kenapa deh? Kalau anak PLG ada Because ada enggak ini teh? nggak tahu PPLG ada Ada nggak apa? PPLG? Hadir. Ada. Coba Hadir. bersuara PPLG. Hadir. Ada Pak, ada. Ada. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ajay, Eni. Oi. Kok jawabannya D?
yang adil. Jawabannya deh tadi ada yang jawab D gak? Gak ada, Bu. Indah, Ada. Ini dek. Gak ada, Bu. Ada Sheila, Bu. Indah, Bu Stella. Indah. Rahma. Nih, Ya. baca lagi pertanyaannya. Dek mah kan. Tuh kan. Artinya apa? Coba yang pertama, artinya apa? Yang A. Tempat menarik di Gunung Rinjani yang pertama itu. Ya kan? Ya. Terus yang B, Desa, tourism, desa, village. desa di sekitar wisata desa di sekitar Gunung Rinjani. Yang C, learning to live Oh, itu together mengajar hidup dengan orang lokal. bersama orang-orang lokal atau orang-orang yang di situ. Ya. Yang terakhir D, Prosedur memasuki area Gunung Rinjani. jawabannya Oh, D. berarti Nih, foto kenapa? yang tadi Karena tuh teks Berarti yang kan diberikan itu secara mendetail. Yang tadi nih, kan ini ada nih. lihat lagi Bu, fotonya Bu. Nih, Oh. baca lagi yang benar. Ini tuh nih, kan ada Senaru traditional village. Terus a waterway soul at sunrise. Sunrise. Ada an evening hike at sunset. So, baca lagi. Coba. Kalian yang baca mandiri. Udah mudeng belum? Kenapa pertanyaannya itu? enggak lagi. Mengenal subjek, pertama dari mengenal subjek, terus Coba, ada cek informasi detail tentang subjek itu sendiri, soal penampilan Tentang subjek ya. Terus sama ya masih bingung? Masih bingung? Kita lanjut lagi ya. Lanjut dulu. Nanti kita bahas lagi. Jam berapa sekarang? 19.53. Yang kedua nih pertanyaannya. What is the best description for a full experience that visitor can expect from a trip to Mount Rinjani and its surrounding areas? Artinya apa? Ada yang tahu maksud dari pertanyaannya apa? Apa? Deskripsi terbaik, Bu. Baiknya dari deskripsi yang penuh. Pengalaman Deskripsi terbaik. Ya, buat apa? Untuk Gimana sih? pengunjung, visitor. Ya, buat pengunjung dari perjalanan ke Gunung apa? Rinjani gitu, Bu. Apa deskripsi terbaik untuk pengalaman pengunjung di A. Gunung Tuh, Rinjani? ada A, B, C, D, E. Bu. D. A sama D. Jawabannya apa? D. 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 Kenapa D? Karena Rinjani itu gak cuma buat hiking, Bu. Terus selain hiking ada apa lagi? Buat apa Ada lagi? pengalaman budayanya, ada Tadi ya, di teks banyak ada kan? nggak? Ekspor kira eksperimen. Ada. Desa Senaru kan? Ya, kita bahas. D. Jawabannya D. D. Jawabannya D. Karena wisatawan tidak hanya dapat mendaki gunung dan menikmati keindahan alam. Tadi ada juga dijelaskan kan di beberapa poin tempat.
tetapi juga bisa dalam pengalaman budaya. Nih, kenapa salah? Karena track ini juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, bukan hanya untuk Anak muda. profesional saja. Nih, di sini nih. Kenapa salah? A physically challenging track that is only suitable for professional climbers. Tadi dijelaskan kan untuk siapa aja, nggak harus profesional, makanya yang jawaban A salah. Terus yang B, kenapa yang B salah? B itu apa tadi tuh? Spiritual pilgrimage site with limit access to natural. Nih, salah atau tidak akurat. Karena meskipun ada nilai spiritualnya, aksesnya tidak terbatas. Itu yang C. Salah, kenapa salah? Nih, coba lihat lagi. Yang C apa? A relaxing beach destination with With modern modern resort resort. and nightlife. And karena Nightlife. tidak relevan juga, karena tidak disebutkan bahwa Rinjani itu hanya pantai saja, kan tadi disebutkan ada pengalaman budaya juga. Nah, yang E tidak hanya fokus pada satu air terjun. Di sini karena a commercial tourist spot focus slowly and the Sindang Gile waterfall. Jadi nggak cuman air terjun aja kan, tadi banyak. Nah, berarti jawaban Ya. yang tepat itu adalah D. apa? D. D ya. Ya. Selanjutnya Nana tadi udah dijelaskan, udah disinggung kan, nggak hanya multiple choice aja atau pilihan ganda, ada juga multiple categorization atau bisa memilih Lebih dari kalau satu. ini nih multiple categorization-nya by checklist atau by tricking. Nih, jadi dikasih di dua pilihan nih, kan ada activities-nya. Nih ada dua pilihan, ada cultural and natural, ada natural only. Nah, tadi di teksnya dilihat, kan ada a waterway stroll at sunrise. Nah, tempat itu tuh apakah hanya natural aja atau apa pengalaman alam saja atau ada budayanya enggak di sini tuh. Nah, berarti di dalam apa satu soal itu kalian harus menjawab tiga jawaban. Nih, misalkan yang A, kalian checklist, jangan dipilih, jangan hanya dipilih salah satu nih, tapi tiga-tiganya kalian jawab. Misalkan yang pertama waterway stroll at sunrise. Nah, pilihannya yang ini aja, yang cultural and natural atau natural only. Waterway stroll at sunrise itu masuknya mana? Cultural and natural atau natural only? Masih ingat gak? Natural. Only. 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 Natural only. Natural only. Pilih salah satu, yang ini apa yang ini? Terus yang Natural kedua yang tadi A. an evening hike at sunset. Pilih Natural only. Natural only. Natural only. natural only. Terus yang ketiga a picturesque scenery walk. Itu masuknya kemana? Cultural. Natural. And natural. Bisa natural semua. Natural only, Bu. Cultural and Kalau natural. yang cultural and natural yang mana? Antara Yang tiga. B, yang B, Bu, yang B. Yang C. Yang B. C. Kalau yang A C. masuknya A, B, natural only. B, natural kalau yang A only. yang mana? Kalau yang A itu masuknya ke natural only. Natural only. Terus yang B tadi cultural and natural. Ya, Terus yang C masuknya kemana? cultural and natural. Masuknya ke culture and natural. Yang C. Nih, berarti yang natural only cuman yang A doang gitu. Mikrofon. AB. Betul. Ya, Bu, ya. Ya, yakin? Yakin, Bu. Nih, kita bahas. Yang pertama tadi ada yang jawab cultural and natural gak? Yang ini nih. Ada. Ada. Terus Ada. yang B. Yang B yang benar itu natural only aja. Berarti ingatan kalian masih kurang nih ingatannya. Yang dalam teks. Yang C baru cultural and natural. Jadi yang natural only itu cuman yang B aja atau
An evening hike at sunset. Kita Kenapa nih? Kita bahas bareng-bareng. A berlaku main bola. waterway stroll at sunrise. Masih ingat gak tadi? Wisata dan budaya alam atau cultural and natural. Kenapa? Karena ditunjukkan tadi di teksnya ada keterangan nih. Visiting local residents, observing morning routines, and discovering various local agricultural practice. Jadi kan tadi ada dijelaskan nih. Mau lihat teksnya lagi apa? Nggak usah? Gak usah. Nggak usah. Lanjut. Nah, tadi ada cirinya nih. Kalau kalian tadi ingat ya, ada cirinya nih. Cirinya itu visiting local residents, mengunjungi rumah-rumah warga. Terus observing morning routines dan juga nih agricultural practice. Berarti visiting local residents itu mengunjungi rumah-rumah warga termasuk ke wisata budaya kan? Melihat-lihat bagaimana sih rumah-rumah di sana tuh, bagaimana bedanya apa, budayanya seperti apa. Nah, itu berarti masuknya ke visiting atau ke cultural. Cultural. Culture. Selanjutnya nih, an evening hike. Natural aja. Kenapa? Tadi di teksnya karena ada enjoy a revitalizing deep or an evening relaxation. Nggak ada tambahan apa lagi, nggak ada apa ciri-ciri atau untuk tentang budaya. Nggak ada. Yang terakhir, a picture queue scenario walk. Itu termasuk ke dalam cultural and natural. Selanjutnya nih, terakhir tentang recount text. Baca dulu, baca. Ini cuma satu aja. Ini mah teksnya. Oh, Fajri Baca di dulu bawah ya. tuh. Enggak. Kurang. Pahami dulu teksnya tentang apa. Yang belum absen, absen dulu ya. Udah paham belum? Belum. Belum. Sok, ayo dibaca lagi. Udah paham? A national debate competition. It was one of the most memorable experiences of my life. Udah paham? Enough? Paham.
Udah paham? Yakin? Paham, Miss, ngantuk. Namanya teks ya, baca teks pasti suka ngantuk. Jadi, Ja. Modal aing. Udah ya? Udah paham? Maksud dari Udah. teksnya tentang apa? Paham. Paham ya? Kita lanjut. Ke pertanyaan pertama. The first question is, what was the main purpose of the writer in joining the debate competition? Main purpose. Nih, langsung aja ke intinya. Main purpose-nya apa? Coba pilih apa? A. To win the national title. To win untuk memenangkan perlombaan nasional. Yang kedua, to improve their English and debating skills. B. Tujuannya apakah untuk meningkatkan Inggris mereka dan kemampuan dalam debat? Yang C, to compete against other school. Untuk bersaing dengan sekolah lain. Atau last, D, to make new friends. Untuk apa tujuannya mereka mengikuti debat? B. 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 Ada D juga. Terus apa lagi B, C. jawabannya? A, B, C, D. A, B, C, D. Menurut kalian yang mana? Ayo. B. Ada antara A, B, C, D. B. Antara A, B, C, D, Bu. B. Pilih salah satu dong. B. B. The best B. answer. B. Jawaban yang Ikut, terbaik ikut. menurut kalian. Yang B. Tadi ada jawab D juga. Yes. Kita bedah bareng-bareng. Jawabnya B. adalah B, oh benar B. B. Akbar B. 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 karena nih the last B. paragraph say it improve not only my English skill. Nih, ada nih di paragraf terakhir. Tujuannya it improve English skill, kan? Not only my English skill. Berarti jawabannya adalah B. B. Hobi. Yang A salah karena tidak pernah disebutkan tujuannya untuk menang. Kan di sini to win the national title. Nggak ada kan tadi di teksnya. Yang C kenapa salah? Karena berkompetisi menurut mereka hanyalah bagian dari kegiatan. Bukan tujuan utama. Yang D salah karena tidak ada informasi kalau penulis ingin mencari teman. Berarti yang paling terbaik, the best answer is B, yaitu untuk improve my English skill. Selanjutnya yang nomor 2, pertanyaannya, what does the phrase by a narrow margin in paragraph 2 most likely mean? Nih, lihat dulu multiple choice-nya apa aja. Nanti kita balik lagi ke teks. Yang pertama, maksud dari by a narrow margin itu maksudnya tuh dia merujuk kemana gitu. Kan nanti di paragraf 2 ada tuh, kita lihat dulu. By a narrow margin tuh maksudnya merujuk ke apa, ke siapa, atau ke apa. Gitu. Yang pertama ini ada winning with great confidence.
untuk memenangkan. Wah, coba. Terus yang kedua, losing by a small difference in score. Maksudnya itu losing by a small difference in score kah? Atau losing badly atau winning easily? Kita lihat dulu paragraf 2. Nih, baca yang paragraf 2. Paragraf 2 tentang apa? Nih, ada nih, by a narrow margin. Maksud by a narrow margin itu untuk kemana? Merujuknya ke apa? Baca lagi paragraf 2. Udah? Udah. Nih, Udah. pilihannya ini. Jawabannya apa? B. B. Kenapa B? B artinya apa yang B? Losing by a small difference in score. Artinya apa? Kalah dengan skor yang beda kecil. Dengan skor A. yang sedikit. B. Perbedaan sedikit. Kalau yang C apa artinya? Losing badly. Kekalahan dengan buruk, kalah banget gitu. Kalau winning easily, menang dengan sangat mudah. Menurut kalian berarti jawabannya adalah B ya? A, B. Jawabannya adalah B. Benar. Tadi siapa yang jawab B? Awal. Ungkapan by a narrow margin. By a narrow margin itu maksudnya apa? Yang kalian pahami. Berarti kalah gitu. Maksudnya tuh kalah. Kalah Dengan tipis. selisih yang sangat tipis atau tidak beda jauh. Ya, Bu. Nah, berarti tadi kan ada ini nih, apa? Konteksnya kan tadi kalah. Berarti artinya kalau misalkan dijabarkan gitu, secara dengan bahasa yang lebih mudah atau yang kalian sehari-hari itu kalau dalam Inggris berarti losing by a small difference in score. Jadi maksud dari pertanyaan ini tuh, nih kalau misalkan nanti ada lagi, what does the press? Maksud dari kata itu tuh apa nih? Atau persamaan kalimat dari ini tuh apa? Nah, kalian cari persamaan kalimat atau persamaan maksud dari yang di tanda kutip atau misalkan nanti di bold itu apa? Maksud dari pertanyaan itu kayak gitu ya nanti kalau ada maksud TKA. Empan anjing sarua. Mulai Terus yang ketiga nih, yang terakhir, pertanyaan terakhir. ya. What can be inferred about the writer's attitude toward the B. competition? Jawabannya apa? B. B. Yang lain apa? Sama gak? Sama B. C. C. Gak ada yang itu. What can B, be Bu. inferred tuh artinya kesimpulan, intinya. Itu apa? Kalau B. kalian menemukan inferred, kesimpulan. B sih paling benar. Iya, Pak. C, ada B tadi jawabannya. Ada apa lagi? Ada A sama D. Semua Paling berarti. benar mah sih kayaknya, Bu. B. Bu, B ya paling tadi. benar, B. B. Coba itu artiin. B. Kita bahas Translate jawabannya itu. adalah B. B. Siapa tadi yang jawab B?
Hanif. Awal. Ah, Telan. ya salah. Penulis menyebut pengalaman itu truly rewarding atau sangat berharga gitu nih. Sini kan. The writer valued the learning experience more than the rewarding result. Than the result. Yang A salah kenapa? Karena di dalam teksnya tidak ada penyesalan. Sini nih. Regretted chaining because they didn't win. Dia enggak menyesal meskipun dia kalah kan. Yang C gelar B speaker hanya disebut sekilas nggak fokus gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari kesimpulan kalau dia cuman disebutkannya hanya sekilas atau sekali dua kali aja itu berarti jangan kalian simpulkan bahwa itu inti dari teks tersebut. Kalian harus menyimpulkan sebuah teks tersebut ketika kata-katanya tuh dia ucapkan atau dia ungkapkan secara berulang. Nah, itu kalian bisa disebutkan dengan sebuah kesimpulan dari teks tersebut. Terus selanjutnya, kenapa yang D salah? Karena di teks tersebut nggak ada kata kekecewaan kan. The writer was disappointed in their themes. Di sini nih, nggak ada. Mereka nggak ada kata penyesalan atau kecewa. Udah 3 aja nih. Keburu gak kalau latihan mandiri? Latihan dulu ya, Bu. sebentar. Udah malam, Bu. Ya, udah malam. Wah, ngantuknya. Benar, Bu. Ngantuk. Ngantuk, Bu. Udah selesai, sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Ini Buat question. istirahat. Ngantuk nih. Kalau di sekolah buat belajar. Di rumah buat istirahat, udah malam. Tapi kalian isi dulu ini ya. Banyak gak, Bu? Dikit. Mantap, Bu. Berapa satu? Bu, tolong, Bu. Maksudnya harus malam ini aja, nggak usah sekarang banget, tapi malam ini selesai Zoom juga boleh ngerjainnya. Aduh, ini bangun. Kecapean banget. Nah. Oh. Di chat, di kolom chat, bentar. Siap, Bu. Dah, itu dikirim. Ya, naon ya. Bisa dibuka gak? Atau nanti dikirim di grup ya? Ya. Tuh, yang baru absen baru 24, yang lainnya ayo absen dulu. Udah absen belum? Nanti kalian nggak kerekam di ini. Di absensi. Ya. Udah. Udah? Udah? GRI. Oke. I think enough for tonight ya. Thank you. Kalian jaga kesehatannya ya, karena 1 bulan ini full. Kalian belajar setiap malam sampai nanti ujian TKA. Karena sekarang lagi musim sakit nih. Jadi dijaga kesehatannya. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Lagi maksain, ini juga lagi sakit maksain. Amin. Selagi masih bisa bangun ya, paksain aja dulu. Ini dulu, di screenshot dulu, di foto ya. Pak Upik, di foto dulu apa gimana? Apa nggak usah? Ya, dipoto dulu aja. Di screenshot? Ya, di screenshot. Dokumentasi yang absen. Tong wakas sebat atuh. On cam dulu, semuanya on cam dulu, on cam. Di screenshot. Ini ada 2 bagian ya, ada 2 slide.
Zoom. 1, 2, 3. Gaya aja terus tahan lagi, tahan. Bentar, Bu, bentar. Ayo. Bentar, Bu. Bentar, Bu, belum on cam. Ayo. Pakai kerudung dulu. Ya, Bu, pakai selimut gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya, Bu. Lagi. Sekali lagi. Belum, Bu. Astagfirullahaladzim. Dah, enough for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi.